Kemudian kita masuk bagian yang keempat. Siapakah mereka yang keempat itu? Kata Rasul Muhammad SAW, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa iftaraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bersatu karena Allah. Dia berpisah karena Allah. Karena itu maka seringkali kita menemukan dalam kehidupan ini kita mencintai sesuatu atau seseorang itu, mencari seseorang, mencintai seseorang itu. Kadang-kadang tidak ada standar kita. Padahal yang fillah maksudnya itu standar agama. Makanya Rasulullah mengatakan kalau kamu mencari istri itu boleh lihat hartanya, boleh kecantikannya, boleh lihat juga keturunannya. Tapi fazfar bidzatid din taribat yadaka. Pilih agamanya. Sekalipun kamu miskin apa maksudnya? Walaupun dia miskin, tapi kalau dia beragama, itu lebih selamat kamu. Ya. Walaupun dia tidak terlalu cantik, tapi kalau dia beragama, kamu lebih selamat. Tidak terlalu gagah, tapi dia beragama, agamanya baik. Itu lebih selamat. Walaupun keturunannya tidak selalu mulia yang dalam pandangan manusia, tetapi dia beragama, itu jauh lebih mulia. Selamat kamu di situ. Jadi ini pilihan. Jangan kita asal-asalan dalam memilih teman yang kita cintai. Nah, ini pesan saya kepada kalian ya, kepada anak-anak muda ini, supaya betul-betul ini tahabba fillah, kalian saling mencintai karena Allah. Artinya apa? Kita mencintai seseorang karena kita lihat apa? Agamanya. Cantik, ya syukur-syukur bisa sempurna, tapi mencari sempurna seperti dia cantik, dia punya harta yang banyak, kemudian dia punya keturunan orang yang baik, kemudian yang agamanya baik, tentunya ini sangat sempurna, sangat sempurna. Tetapi karena ini adalah barang yang sulit dalam hidup ini kita temukan, maka prioritaskan agamanya. Syukur-syukur dia cantik, tapi bagus agamanya. Syukur sekali kita kalau dia hartanya banyak, agamanya juga baik. Syukur kita kalau keturunannya orang baik-baik, agamanya juga baik. Tetapi kalau kita tidak temukan itu, saudara-saudara sekalian, ya, prioritaskan agamanya. Supaya kita tidak salah dalam menentukan sikap nanti. Kalau kita ini kan kalau suka sama orang, mau laki-laki mau perempuan itu tak peduli itu. Mau orang ngomong kayak apa juga tidak peduli. Walaupun orang melihat ini orangnya kurang bagus, apa segala macam, ini kurang bagus, dia ini macam-macam, tak peduli. Karena dia sangat cinta kepadanya. Nah begitu pula ada perempuan atau laki-laki dia katakan ini orangnya baik. Tapi dilihat mungkin dari segi harta dia kurang. Tapi dilihat mungkin dari kecantikan dia kurang. Dilihat dari segi kehormatan kurang, mungkin orang biasa-biasa saja. Itu bagaimanapun kadang-kadang dia tidak punya agamanya bagus. Nah, mungkin itu yang lebih membahagiakan dia. Tapi mereka tidak peduli. Maka Allah berkatakan dalam Quran surah yang tersebut, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Terkadang kamu mencintai seseorang, padahal yang kamu cintai itu buruk buat kamu. Nah, dan bisa saja juga kamu membenci seseorang. Akan tetapi, itu yang sesungguhnya baik buat kamu. Nah, sekarang ini betul-betul ini standar ya, artinya supaya kita menentukan baik buruknya itu orang itu betul-betul karena Allah. Agamanya maksudnya itu ya. Jadi dalam memilih orang yang menjadi teman kita, lebih-lebih itu akan menjadi teman hidup kita. Karena hidup orang dalam berkeluarga ini kin langgeng, supaya kita benar-benar ini mencintai seseorang itu karena Allah. Nah, artinya apa? Orang bisa mencintai siapapun. Kalau kita sudah karena Allah, itu artinya selama dia masih berada pada koridor agama, masih dia mengamalkan agama, insya Allah senang kok. Kita nikmati kehidupan. Tapi manakala dia menyimpang dari aturan agama, bagaimana? Bagaimana? Kalau terjadi ternyata nanti dalam kehidupan kita, kita tidak pernah lagi saling mencintai. Kita tidak bisa lagi sepaham. Kita tidak lagi bisa bertukar pikiran. Tidak bisa lagi bertenggang rasa. Itu rumah tangga itu tidak bisa kita pertahankan juga. Kita sudah berusaha. Sesuai perintah agama, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiq lahu bil haq. Sudah kita coba. Nggak bisa juga. Orang tua kedua belah pihak juga sudah datang. Dua-duanya sudah turut campur. Toh juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Maka bisa saja orang berpisah juga karena Allah. Karena sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa kita perbaiki, tidak bisa lagi. Itu artinya apa? Kalau sudah tidak bisa kita saling bina, maka pisah pun juga tidak apa-apa. Tapi kita pisah karena Allah. Karena perintahnya begitu. Jadi bisa juga. Nah, karena itulah maka di dalam jalan Allah, supaya kita terus-menerus bisa saling mencintai karena Allah, maka mari betul-betul kita saling jaga, betul-betul kita saling pelihara apa hal-hal yang kira-kira akan menodai kita di antara kita yang saling mencintai ini. Kalau ada yang menyimpang salah satu di antara kita dari agama ini, supaya saling tegur, jangan dibiarkan. Kalau sudah namanya sudah terlalu jauh, sulit. Nah, apalagi namanya sudah berumah tangga, mereka sudah saling mencintainya, saling mencintai. Ya, akhirnya sampai masuk ke dalam pembinaan rumah tangga. Mereka menikah, membina rumah tangga mereka. Dan mungkin dia akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau tidak landasi oleh rasa cinta dan kasih itu yang tersama mereka itu. Nah, untuk membina itu semua, maka kita digambarkan. Hunna libasul lakum, wa antum libasul lahunna. Ya, hunna libasul lakum. Istri kamu itu adalah pakaian untuk kamu. Wa antum libasul lahunna. Kamu juga pakaian untuk istri. Nah, sudah digambarkan sebagai selimut. Dua orang yang saling mencintai itu digambarkan sebagai orang yang dalam satu selimut. Kalau selimut itu kotor, sudah kelihatan kotor, siapa yang boleh membersihkannya? Menjadi kewajiban kita untuk menjaga kebersihannya. Kalau dia kotor, bersama-sama kita membersihkannya. Jangan sampai kita biarkan dia kotor. Sampai kita dua-dua tidak mau memakainya. Nah, itu kabar pembiaran seperti itu yang tidak boleh ada dalam hidup kita ya. Karena itu pelihara, bagaimana merawat cinta itu. Ya, antara kita dengan kita itu harus ingat bahwa kita ini seperti satu selimut, maka satu selimut itu harus saling ingatkan. Nah, kalau kotor, suami itu ada sesuatu penyimpangan, ya tegurlah. Ya. Kalau perempuan itu istrinya itu melakukan suatu pelanggaran juga tegurlah dia. Fa'izuhunna, saling ingatkan ya, saling ingatkan. Nah, itulah yang dimaksudkan di sini. Kau mencintai karena Allah.
Kau pisah karena Allah. Tapi kalau kalian sudah tidak bisa bersatu lagi, sudah terlalu kotor selimutnya, baru dia kasihlah. Kalau memang harus pisah, pisahlah karena Allah. Jadi bersatu kita karena Allah, berpisahnya karena Allah. Kita menikah di jalan Allah, jalan yang benar. Kita juga kalau memang harus terpaksa, harus pisah, berpisahlah karena Allah. Ya karena itu maka dalam hidup kita yang kita rajin-rajin untuk saling ingatkan, ya, saling ingatkan, saling tegur, supaya kita nanti ini terbiasa ya, saling bersihkan, maksudnya saling bersihkan kotoran ini akan salah satu dengan yang lain, saling ingatkan, saling ingatkan. Orang ini akan langgeng hidupnya. Dalam rumah tangga dia bisa langgeng, dalam berkeluarga dia bisa langgeng, dalam bermasyarakat dia bisa balik, dengan sahabat-sahabatnya bisa langgeng. Karena apa? Ketika ada masalah cepat-cepat yang saling ingatkan, ada masalah dia cepat-cepat saling ingatkan. Orang ini maka nanti akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala.